Bapak-bapak dan ibu sekalian, pagi hari ini kita akan belajar apa yang menjadi kisah daripada Zakheus. Jadi kita akan belajar bagaimana Zakheus bisa bertemu Yesus, siapa yang menemukan atau siapa yang mencari, dan kenapa sampai Yesus mengatakan saya harus menumpang di rumahmu. Judul sharing saya adalah I must stay at your house today. Kalau seandainya pagi hari ini Tuhan datang di kehidupan Bapak dan Ibu sekalian, dan dia juga katakan, I must stay at your house today. Saya harus menumpang di rumahmu hari ini. Kira-kira respon kita gimana? Halo? Kalau Tuhan hari ini datang nih, ngomong saya harus menumpang di rumah Bapak dan Ibu hari ini. Menolak? Atau menunda, entar dulu Tuhan, rumahnya masih berantakan. Aku beresin dulu ya. Atau kalau saya kebetulan istri saya nggak hadir di sini kan, entar dulu Tuhan, saya tanya istri saya dulu. Biar dia siap-siap dulu dong, jangan malu-maluin. Nah, mari kita belajar dari kitab dari kisah kisah Zakheus, Kita buka Lukas 19 ayat yang 1 sampai yang 10. Mari kita buka bersama-sama. Kita akan baca bergantian. Saya baca yang pertama, Bapak dan Ibu yang genap, dan seterusnya sampai ayat yang ke-10. Bisa dibuka semuanya? Sudah siap membuka Alkitabnya? Oke, saya mulai, Bapak dan Ibu. Ayat yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Udah buka semua atau bisa dibantu? Ada ayat yang bisa ditampilkan layar, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Biar enak bacanya. Mari kita ulangi. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak dan Ibu, kita melihat kota Yeriko terlebih dahulu, supaya kita paham kenapa atau ada apa dengan kota ini sampai Yesus mau melintas di sana. Kota Yeriko itu dikatakan adalah kota yang menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Disebut juga sebagai kota pohon palem. Karena ini adalah tempat kota di mana berkumpulnya semua bangsa untuk berdagang dan bertransaksi. Maka kota ini juga banyak sekali orang-orang yang kaya ada di kota Yeriko. Jadi ini anggap aja seimbang sama kota Jakarta kira-kira gitu ya. Tiba-tiba ada toko yang sangat populer, sangat terkenal sekali masuk ke kota ini. Tetapi bukannya Yesus yang populer ini mau mengunjungi satu tempat tertentu, atau mau nongkrong tertentu, atau mau hangout, atau mau ngopi-ngopi. No. Tuhan, dikatakan Alkitab di sini, Tuhan hanya berjalan dan melintasi kota itu. Pertanyaannya, kenapa Yesus hanya berjalan dan melintasi kota yang begitu ramainya?
Dan begitu indahnya, mungkin indah dalam artian, oh kalau kita berbisnis di kota ini akan sukses, banyak orang kaya, tentu kalau kita khotbah di situ juga mungkin akan kaya raya juga, dan lain sebagainya. Tapi Yesus tidak ngapa-ngapain, dia cuma jalan melintasi kota itu. Karena ada satu tujuan Tuhan untuk mendatangi kota ini. Dia hanya mencari orang yang dia bisa selamatkan. Gak ada motivasi lain dari Yesus masuk ke kota Yeriko. Kecuali hanya ingin melihat ada tujuan tertentu buat Tuhan untuk mencari orang yang dia bisa selamatkan, yang dia hampiri dan dia selamatkan. So, kita yang hadir di tempat ini bukan karena kita yang mau hadir di tempat ini saja. Bukan karena motivasi kita datang ke sini dan seperti apa gitu ya. Bukan atas usaha kita saja. Tetapi Tuhan juga menghendaki kita untuk hadir di sini. Jadi Bapak dan Ibu ada di tempat ini. Bapak Ibu ada yang nonton di live streaming. Itu bukan hanya karena motivasi kita. Tapi Tuhan sedang mencari kita juga. Ada motivasi Tuhan yang mendorong hati kita untuk rindu dan haus untuk bertemu dengan Tuhan. Yeriko tuh banyak sekali orang-orang kaya. Dan kalau melihat Yesus, memang Yesus terkenal pada saat itu. Yesus yang suka menyembuhkan dan segala macam. Sama seperti kalau kita tiba-tiba yang terkenal siapa ya sekarang. Contohnya dulu pada saat kampanye gitu ya. Salah satu calon presiden datang belusukan yang ngerumunin banyak, yang foto selfie banyak. Kurang lebih mungkin zaman itu sama. Tapi Yesus tidak mencari popularitas. Dia jalan saja sampai dia nanti akan bertemu dengan apa yang dia pikirkan dan dia tujukan. Di tengah-tengah kerumunan orang-orang yang ada itu, ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus sendiri artinya adalah yang murni dan saleh. Pure and pious. Ibunya pada saat ngelahirin Zakheus punya maksud dan tujuan supaya anaknya ini nanti gede, besar, menjadi orang yang murni dan saleh. Akan tetapi faktanya antara nama dia yang murni dan saleh dengan perilaku dan perbuatannya bertolak belakang. Kalau dikatakan di sini adalah Zakheus adalah kepala pemungut cukai, orang yang kaya raya. Tapi ada keunikan daripada tubuh Zakheus ini. Dia pendek. Mungkin kalau kita bayangkan di masa kecil dia karena dia kata istilah kita katek gitu ya. Pendek kerdil gitu ya. Kalau di sekolah anak-anak yang kerdil begini biasanya diterima atau jadi bual-bualan. Bulan-bulanan untuk dibully enggak? Bayangan saya mungkin Zakheus kecilnya dibully habis. Lu kerdil, katek, mau ngomong apa sih? Mungkin ditonyor-tonyor juga gitu karena saking kecilnya di antara teman-temannya. Perasaan anak yang punya kelainan dibully seperti itu biasanya gimana? Ada dua reaksi. Reaksi yang pertama stres, depresi, dan bisa bundir. Tahu bundir ya? Bunuh diri. Atau yang kebalikannya kontradiksi. Enak aja saya dibully. Akan aku buktikan suatu saat yang bully akan aku perintahkan. Artinya apa? Dia akan berjuang keras untuk jadi orang kaya dan berkuasa untuk bisa menguasai teman-teman yang bully dia. Dan kebetulan Zakheus ini adalah tipe yang kedua. Dia adalah small man with the big drive. Orang kecil tapi semangatnya, passionnya luar biasa. Dia ubah bulinya untuk berjuang luar biasa, menghalalkan segala cara untuk dia punya kekuasaan. Kekuasaan dalam artian harta dan kekuasaan dalam artian tahta. Kalau aku punya harta dan tahta, maka kalian semua akan aku perintahkan. Dan itu menjadi kenyataan, terbukti. Mungkin kalau kita lihat di zaman itu Zakheus mungkin kalau lewat aja semua orang minggir. Tukang pajak, tukang tagih pajak. Jangan sampai kita flexing di depan dia. Flexing sedikit, pajak dikejar lagi. Dan zaman itu pemungut cukai sangat dibenci oleh bangsa Yahudi, oleh bangsa Israel. Karena pemungut cukai itu adalah pegawai pemerintahan yang bekerja kepada kerajaan Romawi. Yang notabene kerajaan Romawi adalah penjajah bangsa Israel. Sehingga pemungut cukai itu dibenci karena dia adalah anteknya penjajah
Udah begitu perilakunya karena diberi kuasa yang besar dan beri target yang besar. Kalau konon ceritanya para pungut cukai itu dilelang. Ini ada satu kotak nih. Siapa yang berani ngambil target lelang terbanyak, itu yang di kepalanya. Tadi katakan Zakeus adalah kepala pemungut cukai. Berarti dia punya target yang besar sekali untuk bisa memberikan pajak kepada kerajaan Roma, maka diangkat jadi pejabat tinggi. Kepala pemungut cukai itu cukup tinggi loh jabatannya. Tapi saking ngejar targetnya, ngejar quantity, ngejar uang, dia mengalahkan segala cara. Mungkin dia tekan, mungkin dia peres, mungkin dia rampok dan segala macam. Inilah perilaku Zakeus pada saat itu. Bisa dibayangkan kan, dia orang kaya, punya kedudukan. Betul ya? Powerful dan wealthy banget. Pertanyaannya, ngapain dia mau melihat Yesus? That's the question kan. Kalau kita belajar Alkitab kan kita boleh bertanya seperti anak kecil. Why? Mengapa ya Tuhan? Iya, kenapa ya? Zakeus kan udah kaya raya, sudah punya apapun juga. Lalu apa yang dicari lagi dengan Yesus? Dikatakan di sana dia ingin melihat Yesus itu seperti apa. Cuman mau lihat Yesus itu kayak apa loh. Ketemu juga nggak bayangin untuk ketemu, tapi dia ingin lihat Yesus itu kayak apa. Ternyata Zakeus ini ingin melihat Yesus walaupun dia sangat kaya raya. Dia mempunyai segala sesuatu, tapi ada satu yang hilang. Hatinya hampa, hatinya kosong. Banyak orang kaya, banyak teman-teman saya yang sudah jadi big boss segala macam, terkadang mereka katakan, I'm not alone, but I feel lonely. Saya nggak sendirian loh, banyak teman-teman, tapi saya merasa kesepian. Apalagi kalau udah top level gitu ya, owner satu perusahaan besar, udah jadi CEO, bahkan jabatan yang paling tinggi sekalipun, terkadang semua anak buahnya enggan untuk bertemu dengan dia, enggan berbicara dengan dia, akibatnya dia menjadi kesepian. Tiap kali datang selalu resmi. Saya dulu punya atasan juga terkadang sukanya apa? Bet, kita makan siang yuk. Kenapa? Karena pada saat makan siang, there is no barrier. Tapi kalau Bet, meeting yuk, nah itu kan harus saya atasan, you bawahan. Tapi kalau lagi makan, kita bisa ngobrol apa saja. Zakeus sama, dia punya segala sesuatunya. Tetapi yang enggak punya dia adalah kekosongan hati dia. Mungkin pada saat dia kecil, ibunya manggil Zakeus pelan, penuh dengan kasih. Mungkin setelah gede karena perbuatannya segala macam ini, mungkin maminya juga udah sebel juga kalian. Ini anak sudah dikasih nama Zakeus, murni, saleh, tapi kok perilakunya gini ya. Lama-lama mamanya juga sebel juga kali. Dan orang di sekitar dia mungkin juga memanggil dia, Pak Zakeus, tuanku, bro. Enggak mungkin bro ya kalau udah atasan begitu ya. Bos atau apapun, panggilan yang tinggi-tinggi sehingga dia merasa mereka baik, orang sekeliling Zakeus baik, tapi dia merasa kebaikannya adalah palsu, semu semua. Dia ingin menemukan itu, kasih yang pure, kasih yang murni. Saking hausnya dia melihat Yesus dan dia merindukan itu mendapatkannya dari Yesus. Dan sampai Zakeus mengorbankan harga dirinya. Kalau kepala pemungut cukai dikenal di Yeriko, pasti warga yang tinggal di Yeriko kenal siapa dong Zakeus ini. Sudah kepala pemungut cukai, punya keunikan dari tubuhnya, pasti sangat menonjol sekali. Betul ya? Kira-kira Pak Gembala, kalau Pak Gembala sekarang kan di sini sekeliling pasti kenal Pak Gembala. Pak namanya Daniel Susanto adalah Gembala NIC Bekasi. Tiba-tiba semua jemaat ini ngelihat Pak Gembala lari-lari di Mega Bekasi. Lari kenceng. Kira-kira jemaatnya mikir apa? Pak Gem lagi ngapain ya? Ada kebakaran, ada apa? Sama pada saat Zakeus yang dikenal oleh warganya tiba-tiba dia lari. Ini kan semua lagi kerumunan sama Yesus kan, tapi dia lari tanpa memusingkan jabatannya, tanpa memusingkan apapun juga. Dia lari, larinya ngapain juga? Naik pohon. Gimana kalau Bapak dan Ibu lihat Pak Gem naik pohon?
Zakius juga sama. Warga sekitarnya mungkin ngecibir dia, Zakius udah gila kali ya. Lari-lari kayak anak kecil aja. Udah gitu naik ke pohon, Zakius mungkin saking stresnya udah naik pohon kayak kera aja. Dia lepaskan harga dirinya hanya satu tujuan. Kepengen lihat Yesus. Bayangkan. Pertanyaannya, yuk kita introspeksi diri kita. Adakah motivasi kerinduan yang sebesar Zakius ada di dalam diri kita? Kepengen lihat Yesus. Sampai jam 9 pagi harus bangun, mandi, dan struggling untuk melalui lalu lintas yang mungkin macet untuk datang ke gereja, ketemu Yesus. Ada nggak kita yang punya kerinduan yang sebesar Zakius? Kita introspeksi. Zakius ingin melihat Yesus dan dia naik ke pohon. Pada saat naik ke pohon, Yesus lewat. Harusnya Yesus kenal Zakius gak ya? Secara manusia mungkin Yesus belum kenal Zakius. Karena ini kan bukan siapa-siapanya Yesus kan Zakius itu. Tapi Yesus karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia menyapa Zakius bukan, itu orang yang ada di atas pohon turun, kan enggak. Dia panggil apa? Zakius, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Yesus memang masuk ke kota Yeriko, tujuannya cuma satu, ingin mencari dan menemukan Zakius. Sampai saat ini, Yesus pun sedang terus mencari Zakius yang ada di kita. Dan dia ingin turunlah segera, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Kalau Yesus sendiri sudah bertemu seperti itu, Zakius itu responnya apa ya? Kira-kira pada saat dia naik ke pohon, banyak orang yang manggil dia Pak Zakius atau mencibir dia, Zakius itu pemungut cukai yang jahat gini-gini. Tapi tiba-tiba ada satu panggilan yang mungkin dia mengingat lagi, itulah panggilan mamanya waktu dia kecil. Zakius, segeralah turun. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Itu kayak apa ya? Seperti padang gurun kena air. Yang lagi gersang-gersangnya banget, tiba-tiba disiram air sehingga tanah itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Itulah yang dirasakan hati Zakius pada saat Tuhan Yesus berkata, Zakius segera turunlah, saya harus menumpang di rumahmu hari ini. Kita juga mungkin menghadapi berbagai macam kegersangan di hati kita. Datanglah pada Yesus, dan pada saat Yesus katakan, Robertus atau Andi, turunlah, datanglah padaku. Aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Itu kayak kesejukan yang luar biasa yang muncul. Sehingga reaksi Zakius langsung turun dengan penuh sukacita dia. Kita bisa bayangkan ya, kita pada saat kecil mengharapkan sesuatu, tiba-tiba harapan itu terwujud. Itu rasanya gimana tuh? Kalau anak kecil kepengen hadiah apa, pengen mainan, tiba-tiba papa mamanya datang pas ulang tahun membawakan mainan yang dia idam-idamkan, dia impikan. Kira-kira anak tuh kayak apa sukacitanya? Wah, bisa loncat-loncat, happy banget. Itulah yang dialami Zakius. Penuh joyful, penuh cheerful. Dikatakan Zakius turun dan memberikan respon yang penuh sukacita. Sukacita luar biasa. Saya dan terutama istri saya sih, pas lagi sakit, Pak Gembala dan Ibu dan tim tiba-tiba datang tanpa memberitahu gitu. Reaksinya apa waktu itu istri saya datang? Nah, dibuka pintunya, langsung tutup lagi. Reaksi yang lucu, tetapi ya itulah kita gitu kan. Gak ada informasi apa-apa, tiba-tiba ada tamu datang, rumah kita berantakan, ya kita gak siap menerima tamu gitu kan. Kaget, apalagi yang datang itulah gembala kita atau siapa. Mungkin kalau Feni doang mungkin biasa aja gitu kan. Tapi kemarin Feni sama temennya datang aja udah bersih-bersih luar biasa, udah kerja bakti dia.
Yang pusing saya karena kamar di sini barang semua. Karena semua barang yang ada di ruang tamu masuk kamar semua gitu. Artinya apa? Kita ingin menghormati, kita punya sukacita menerima tamu sampai rumah yang mau kita pakai untuk menerima tamu pun dipersiapkan sesempurna mungkin. Untuk supaya apa? Tamunya happy, tamunya juga nyaman. Betul ya? Terkadang Tuhan juga datang pada kita nggak mau persiapan deh. Apa adanya kau, aku ingin datang. Yang saya katakan tadi, kalau hari ini Tuhan mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Apakah kita akan menunda? Tuhan, tolong dulu. Tunda dulu Tuhan. Aku tak bertobat dulu. Aku tak suci dulu Tuhan. Baru engkau boleh masuk ke hatiku. Rumah yang dimaksud Tuhan ini adalah hati kita. Aku mau menumpang di hatimu saat ini. Are you ready or not? Kadang kita, Tuhan, I'm not worthy. Aku gak layak loh Tuhan. Tapi Tuhan gak melihat itu. Zakius tuh kayak apa sih? Tapi Zakius yang berpendosa seperti ini pun Tuhan katakan, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Sama pernyataan itu dengan kita saat ini. Ada gak kita kesiapan itu? Dan apa yang diharapkan Tuhan terjadi? Pada saat Tuhan mengatakan itu, reaksi Zakius dengan penuh joyful. Dan tiba-tiba banyak orang sekelilingnya mencibirkan dia. Tapi apa yang dikatakan Zakius? Ada satu pertobatan yang transformatif. Saya katakan pertobatan itu butuh. Tapi saya katakan pertobatan yang transformatif itulah yang harus kita lakukan. Pertobatan yang mengubah karakter kita. Mengubah perilaku kita. Zakius langsung deklarasi. Setengah harta aku bagikan buat orang miskin. Dan kalau ada orang yang saya aniaya, yang saya tipu, saya kembalikan 4 kali lipat. Dalam hukum Yahudi, kalau Anda sedang menipu dan Anda bertobat dan mau mengembalikan pada yang ditipu, itu 20% dendanya. Tapi Zakius memberikan 400%. Luar biasa kan? Dan saya yakin Zakius gak cuma di batas bibir doang. Langsung dilakukan karena dia deklarasikan juga di depan orang banyak nih. Kalau deklarasi orang banyak kan berarti yang menuntut banyak juga kan? Bayangkan nggak kalau ada kepala pemungut cukai yang suka meres kita tiba-tiba di dalam tempat umum sama-sama penduduk ini dia mendeklarasi aku akan setengah harta aku bagikan pada orang miskin. Semua yang para wajib pajak yang aku tipu, yang aku peres, aku kembalikan 4 kali lipat. Kira-kira habis pertemuan dengan Yesus banyak yang ngantri. Dan kira-kira Zakius hartanya cukup nggak untuk memenuhi semuanya? Mungkin gak cukup. Tapi dia hanya berpikir, kalau aku bertobat, aku kembali. Bertobat itulah 180 derajat balik. Jangan sampai 360 derajat ya Bu, Bapak. Kalau tobat kita 360 derajat, balik lagi. Harus 180 derajat. Dia pasti juga mikir juga, kalau saya bertobat 180 derajat, saya gak mampu, Tuhan yang akan memampukan. Banyak peristiwa-peristiwa pada saat kita melakukan pertobatan, justru pressure itu semakin tinggi. Kan kita kalau ngomong di mimbar gini, ayo teman-teman ikut Kristus pasti akan diberkati. Engkau akan pasti diberkati berlimpah-limpah. Tema kita promosi dan berkelimpahan. Otak kita langsung bekerja apa? Promosi artinya jabatan saya naikkah? Kalau saya jadi pengerja, itu tadinya asar naikkah ke mimbar, dari pendoa syafaat, dari pendoa syafaat, dari mimbar, jadi pembicara dan sebagainya. Kelimpahan artinya harta kita semakin berlipat kali ganda. Sebenarnya bukan itu saja. Promosi dan kelimpahan yang paling utama yang Tuhan kehendaki adalah promosi terhadap kedewasaan rohani kita. Kelimpahan terhadap pengetahuan kita dan pengenalan kita kepada Kristus yang lebih dalam. Percaya saya, kalau Anda sudah mengalami itu semua, promosi yang lainnya itu bonus. Anda akan merasakan. Tapi kalau Anda sudah mengalami promosi kerohanian dan mengalami kelimpahan kerohanian, nggak dapat promosi duniawi pun juga merasa happy. Karena apa? Memang itu yang jadi inceran kita. Tapi kalau sebaliknya yang kita incer adalah harta atau tahta,
bahkan mungkin cinta, biasanya 3 tak itu kan. Kalau dulu kan harta, tahta, dan wanita. Wanita protes. Maka tak yang ketiganya wanitanya ganti cinta. Karena ternyata yang mengejar harta, tahta, dan cinta nggak cuma laki-laki. Wanita juga banyak. Yang paling banyak harta dan tahta. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, pada saat Yesus datang ke rumah kita, dalam hati kita, dia butuh komitmen. Bapak dan Ibu hadir di gereja, ikut NIC atau ikut mana saja untuk belajar firman Tuhan. Yang Bapak dan Ibu cari atau motivasi yang Anda cari apa? Keselamatankah? Halo? Kalau Bapak dan Ibu mencari keselamatan, mungkin bisa kecewa. Tapi yang harus Bapak Ibu cari bukan keselamatan, tapi pertobatan yang mengubahkan. Dan percaya kalau pertobatan mengubahkan itu ada di dalam diri kita, keselamatan pasti kita dapat. Tapi kalau kita kejar keselamatan, segala cara kita kejar keselamatan, nggak dapat nanti. Tapi kalau pertobatan yang transformatif, pertobatan yang mengubahkan hidup kita, percayalah Tuhan akan berikan keselamatan. Alkitab mengatakan hanya Kristus adalah jalan menuju ke Bapa. Mungkin paham kita dulu Kristus ini adalah Kristus anak, Kristus manusia. Makanya yang pengikut Kristus manusia itu namanya Kristen, agama Kristus, Kristen gitu ya, pengikut Kristus. Tapi apakah, ini tadi pagi baru saya dapat dengerin penjelasan dari Pak Bambang Nursena ya, kan ada pertanyaan-pertanyaan sekarang. Apakah orang di luar Kristen bisa selamat enggak? Kan hanya Kristen yang percaya bahwa Kristus, melalui Kristus sajalah kita bisa menuju kepada Bapa. Kata Pak Bambang, kita harus percaya diri, kita harus jangan sampai rendah diri bahwa iman kita benar, bahwa kita tahu keselamatan itu ada di Kristus. Tapi juga kita harus rendah hati untuk menilai orang yang tidak dalam Kristus itu, jangan dihakimi, engkau pasti enggak selamat. Kita tahu keselamatan ada di Kristus, tapi kita nggak boleh menghakimi keselamatan tidak ada di mana. Karena apa? Kristus yang dikatakan pada saat Kristus mengatakan, "Aku adalah jalan kebenaran dan hanya melalui aku engkau akan melihat Bapa." Itu adalah Kristus sebagai firman Allah. Walaupun yang ngomong Kristus sebagai manusia, tapi maksudnya firman Allah. Kalau firman Allah, Kristus sebagai firman Allah, bahkan firman Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatunya belum ada. Jadi pada saat manusia dibentuk, dia sudah tahu firman Allah kayak apa. Dan harusnya orang yang terbuka hatinya pasti akan tahu firman Allah dan mau mengikuti. Siapa yang mengikuti dalam artian bukan mengikuti Kristus dan bukan mengikuti agama Kristennya saja, tapi orang yang ikut agama Kristen dan melaksanakan Alkitab, melaksanakan firman Allah, itu yang akan bisa melihat Kristus dan melihat Bapa di surga. Itu kira-kira. Nah, pada saat pertobatan itu termuncul, itu adalah komitmen. Dan komitmen itu didefinisikan is divine by both of our decisions and our actions. Komitmen itu adalah didefinisikan sebagai 2 hal, keputusan dan tindakan. Enggak cuma keputusan saja tapi enggak ada tindakannya, dua-duanya harus ada. Integriti juga adalah apa yang saya ucapkan, apa yang saya omongkan itu harus sama dengan apa yang saya lakukan. Jadi komitmen yang penuh integritas adalah komitmen yang saya memutuskan dan saya bergerak. Itulah komitmen. Nah, dari pelajaran yang ada dari kisah Zakius ini, saya ingin menyimpulkan ada 4 hal, 4 komitmen yang harus kita pegang mulai pagi hari ini sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, baik Kristus sebagai manusia, juru selamat kita, termasuk juga Kristus sebagai firman Allah yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rindukan Yesus dalam hidupmu. Zakius bisa mengalami pertobatan, Zakius bisa mengalami perubahan karena satu hal yang dia inginkan adalah rindu untuk melihat Yesus. Kita udah tahu Yesus, kita udah paham Yesus. Harus ada kerinduan lebih mendalam lagi untuk mengenali Yesus dan memahami Yesus, bahkan hidup bersama Yesus. Yaitu dengan cara apa? Kita belajar firman Tuhan semakin dalam. Rajin baca Alkitab setiap hari.
Ada satu gerakan yang ada di dunia ini yang dikelola oleh satu organisasi namanya Faith Comes by Hearing. Itu adalah Alkitab Suara. Organisasi ini memproduksi berbagai macam Alkitab Suara dari berbagai bahasa. Dan menerjemahkan dalam satu bahasa saja butuh donasi atau butuh dana yang cukup besar. Dan dia sudah melakukan, saya lupa ada berapa ratus bahasa yang dia terjemahkan menjadi Alkitab Suara. Dan itu dikendalikan oleh salah satu sistem IT, kalau Bapak dan Ibu membuka aplikasinya, itu terekod di Amerika. Jadi dia bisa tahu bahasa Alkitab Suara, bahasa mana yang punya animo terbesar. Dan kita kaum pengusaha juga lagi didorong, dan kita ternyata bagus juga. Awalnya kita hanya punya target 4 Injil saja. Kita menjalankan Faith Comes by Hearing dengan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Setiap hari 1 pasal mendengarkan, sehabis mendengarkan ada 1 ayat yang dia kupas dan dia sharingkan melalui WhatsApp group untuk di-sharing pada teman-teman dalam grupnya. Sebenarnya sharing group itu hanya menunjukkan bahwa dia baca dan merenungkan saja. Tetapi akibatnya apa? Walaupun awalnya berat, kayak tugas seorang mahasiswa aja gitu ya, baca atau dengerin Alkitab 1 pasal lalu merenungkan 1 ayat di sharingan, dibedah lagi gitu, kayak sesuatu hal yang sangat akademik. Tapi lambat laun menjadi satu habit yang mengakibatkan teman-teman ini hafal, memahami karena tiap hari merenungkan dan mempraktekkan ayat-ayat itu. Sekarang lagi bergerak menuju ke dari 4 Injil, lalu bergerak lagi perjanjian baru semua sampai Wahyu, sudah tuntas, sekarang mau dimulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Dibutuhkan waktu 3 tahun, karena 1 hari cuma 1 pasal. 3 tahun. Dan sudah berjalan, sekarang udah nyampe 2 Samuel. Luar biasa. Bukan masalah aktivitas rutinitasnya, tetapi habits yang dilakukan, yang memaksa kita setiap hari minimal buka 1 pasal. Duduk diam setengah jam sampai 1 jam, baca Alkitab 1 pasal, merenungkannya, menuliskannya, sharing. Dengan menuliskan itu dia akan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mengubahkan. Dan muncul kerinduan yang mendalam. Coba kita praktekkan tiap hari kita buka. Hal yang kedua, komitmen kedua yang dilakukan oleh Zakheus tadi. Dia mengabaikan harga dirinya, dia mengabaikan harta bendanya, dia mengabaikan jabatannya hanya untuk berjuang, meraih apa yang dia inginkan. Dia ingin dekat dengan Kristus. Terkadang kita juga sulit untuk mengabaikan duniawi kita. Ada kesibukan-kesibukan tertentu yang membuat kita terhalang untuk beribadah. Tapi ya memang fakta sedemikian rupa. Tinggal niatan hati kita untuk mencari Yesus masih ada atau tidak. Saya pernah dulu pelayanan mendoakan salah satu teman diaken. Diaken ini lama sekali gak punya anak. Dan dia berjuang untuk bisa dapatkan anak, sudah menikah berapa tahun belum punya anak. Lalu kita ramai-ramai tumpang tangan dan doakan dia. Dan punya anak. Tapi sayang setelah punya anak mulai undur dari pelayanan. Kenapa? Sibuk ngurusin anak. Anaknya udah mulai gede lagi, punya anak lagi yang kedua. Semakin mundur lagi. Puji Tuhan belakangan ini setelah anaknya besar, dia gencar lagi. Tapi pertanyaan yang menjadi inspirasi buat saya. Terkadang kita minta sesuatu pada Tuhan dan Tuhan kabulkan. Tapi pada saat apa yang kita minta kabulkan, terkadang kita lupa. Sehingga kita melupakan untuk terima kasih pada Tuhan, bahkan malah undur dari pelayan kita gara-gara kesibukan kita. Yang kemarin, bulan lalu saya ceritakan tentang bunga mawar yang layu, rangkaian bunga yang layu. Kenapa? Menolak selalu pelayanan. Karena sibuk ini, sibuk itu, sibuk ini, sampai dia kena sakit berat, baru dia katakan, kalau aku sembuh, aku melayani Tuhan. Tuhan katakan, di mana kau pada saat engkau sibuk? Di mana engkau pada saat engkau kuat? Di mana pada saat engkau diberkati luar biasa? Kok malah ngilang? Tuhan ingin pakai Bapak dan Ibu bukan pada saat Anda sedang nganggur atau sedang ada waktu. Tapi justru Tuhan terkadang memberikan PR buat kita pada saat kita sedang sibuk-sibuknya.
Mampukah kita memprioritaskan? Mampukah kita mengabaikan harga diri kita? Mampukah kita mengabaikan keduniawian kita? Hal yang ketiga, komitmen ketiga, bertobat yang transformatif sebagai bentuk respon atas panggilannya. Tuhan panggil kita terus, Tuhan cari kita terus. Pada saat kita ditemukan, Tuhan mengatakan sesuatu buat kita. Tapi ada respon positif nggak buat kita? Ada satu respon yang memutarbalikkan perilaku kita untuk bertobat secara transformatif, bertobat 180 derajat. Ada satu komitmen nggak? Bukan Tuhan saya akan. Tapi pada saat kita ada komitmen Tuhan saya tidak akan lagi. Umpamanya masih ada orang yang merokok di sini. Pada saat mendengarkan khotbah saat ini, langsung komitmen, I respond you Lord. Aku tidak merokok lagi. Itu. Percaya saya, karena saya sudah ngalami sendiri. Pada saat ada komitmen, aku tidak mau rokok lagi Tuhan. Tuhan berikan kelengkapan. Enggak melalui fisherman, enggak melalui apapun juga. Langsung putus rokok. Kenapa? Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang melengkapi kita. Tuhan aku ingin berhenti vape. Berhenti total. Tuhan aku nggak mau lihat porno lagi. Tuhan juga akan stop. Asal ada kemauan dan dorongan hati kita. Komitmen yang besar. I want to repentance. Cari pertobatan. Keselamatan akan Anda dapat. Pertobatan yang transformatif. Pertobatan yang bisa memutarbalikkan perilaku kita. Yang terakhir. Kalau semuanya udah ada kerinduan. Ada pengorbanan, abaikan harga diri kita. Ada pertobatan yang transformatif. Percaya saya, Anda sudah mendapatkan identitas yang baru. Identitas sebagai anak Allah. Dikatakan di 1 Yohanes 3 ayat 1-10, itu kurang lebih mengatakan bahwa kita oleh karena kasih karunia Tuhan, kita diubahkan status kita menjadi anak-anak Allah. Dan pada saat kita menjadi anak-anak Allah, harus punya perilaku sebagai anak Allah yang benci terhadap dosa, yang tidak menjadi hamba dosa lagi. Karena yang berbuat dosa pasti akan menjadi hambanya iblis. Dan Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang lahir, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kalau kita sebagai anak Allah yang lahir dari Allah, nggak mungkin bisa berbuat dosa lagi nih. Harusnya benci sama dosa. Saya nggak tahu dosa apa atau perilaku apa yang Anda hadapin saat ini sebagai dosa yang mungkin berulang-ulang muncul dan menjadi tobat kumat. Coba sebagai penghujung sharing saya, kita coba introspeksi. Adakah komitmen kita untuk stop terhadap dosa itu? Dan minta Tuhan untuk tutup supaya kita benci terhadap dosa itu. Kalau kita lihat 4 komitmen tadi, saya rangkum jadi satu akronim yang namanya RAPI. Dari tadi saya katakan Tuhan sedang berkata, saya harus menumpang di rumahmu hari ini. Segera Tuhan mau datang hari ini atau besok atau kapan saja, rapikan rumah kita. Dengan apa? Rindu untuk ketemu Yesus. Abaikan semua keduniawian kita. Pertobatan yang transformatif untuk dapatkan identitas sebagai anak Allah. Kalau udah dapat I-nya, identitas yang baru sebagai anak Allah. Artinya apa? I'm ready Lord to accept you at any time. Bapak-bapak dan Ibu, itulah sharing saya di pagi hari ini. Bagaimana kita bisa belajar dari kisah Zakheus. Kisah yang mungkin sejak kecil kita sudah mendengarkan segala sesuatunya. Tapi saya ingin ajak teman-teman kita, Bapak dan Ibu sekalian. Kurang lebih 1-2 menit kita merenungkan dan menundukkan kepala kita. Tuhan, Engkau ingin menumpang di rumahku. I open my heart. Saya buka hatiku. Tim musik, tim pujian silakan naik. Saya mau buka hati saya Tuhan. Katakan pada saya Tuhan, ada dosa apa yang harus aku stop saat ini. Mungkin Tuhan tahu, mungkin juga Anda sudah tahu dosa apa yang ingin Anda stop. Tapi terkadang kita masih menginginkannya.
sehingga kita berulang-ulang berbuat dosa yang sama. Tapi pada pagi hari ini biarlah Tuhan sendiri yang menanamkan di hati kita untuk menghentikan dosa kita. Kalimatnya bukan akan, tapi langsung. Saya tidak melakukan apa. Renungkan di dalam hati Anda sendiri. Kita ingin undang Tuhan untuk masuk dalam hati kita. Mari masuk Tuhan, mari masuk. Masuklah dalam hatiku. Datanglah sekarang, datanglah untuk tinggal Tuhan. Thank you Lord. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Mari angkat pujian kita, into my heart. Saat engkau mengatakan, aku harus menumpang di rumahmu hari ini. Dengan hati yang penuh sukacita saat ini Tuhan. Aku buka rumahku Tuhan. Aku buka hatiku Tuhan. Supaya engkau mau menumpang di rumahku. Engkau menumpang di hatiku Tuhan. Aku tahu engkau tidak sekedar mampir Tuhan. Tapi ingin menumpang di rumahku. Engkau tidak hanya sekedar mampir di hati kami Tuhan, tapi Engkau ingin menumpang di hati kami. Supaya pada saat Engkau bersemayam di hati kami, Engkau sendiri akan mengubahkan diri kami. Semakin suci dan semakin saleh, semakin maju dalam kerohanian kami, semakin dewasa dalam kerohanian kami. Roh Kudus mulai akan menguduskan dan menyempurnakan karakter kami Tuhan. Ada satu kerinduan yang muncul dari kedalaman hati kami untuk terus mencari Engkau. Mendalami dan memahami Engkau Tuhan. Gak cuman itu saja Tuhan, kami juga ingin melakukannya dengan segala sesuatu. Dengan pengorbanan apa yang kami punya. Supaya kami tetap melakukan firman-Mu. Hidup bersama dengan Kristus, hidup bersama dengan firman-Mu. Kami gak hanya hidup, tapi kami menghidupi firman itu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya pada saat firman-Mu hidup di dalam hidup kami Tuhan, Engkau berkarya dengan luar biasa. Engkau akan berkarya dengan mujizat-mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
pertobatan yang sempurna, pertobatan yang sejati. Kami komitmen untuk kami lakukan Tuhan. I make a decision and I take the action. Saya membuat keputusan dan saya melakukannya Tuhan. Bukan sekedar janji-janji, tapi kami berubah. Kami lakukan perubahan itu. Dan kami percaya pada saat kami lakukan itu, identitas yang baru ada di dalam diri kami. Identitas sebagai anak Allah yang sejati. Identitas sebagai anak Allah yang sejati yang bisa memberikan teladan buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus mengurapi jemaat-Mu tempat ini. Engkau terus mengurapi gereja-Mu tempat ini. Engkau mengurapi semua gembala kami Tuhan, baik gembala pusat kami di California maupun gembala kami di Enasi Bekasi. Kami percaya teladan-teladan mereka lah yang akan menjadi contoh buat kami. Bahkan Kristus, kami buka hati kami untuk Kau mengiring dan memasuki hati kami. Kami percaya Engkau sendiri yang mengurapi memberkati kami senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucapkan syukur dan kami layangkan doa ucapan syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik. Into my heart, into my heart.